Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi cerita inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan membahas kisah luar biasa seorang aktris terkenal Indonesia, Dian Sastrowardoyo. Siapa sih yang gak kenal dengan Dian? Dari film Ada Apa Dengan Cinta, yang fenomenal sampai prestasi akademiknya yang luar biasa, Dian punya segalanya. Tapi siapa sangka, di balik kesuksesannya, ia melalui perjalanan spiritual yang mendalam, hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, aku ingetin buat like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Dian Paramita Sastrowardoyo lahir pada 16 Maret 1982 di Jakarta. Ia berasal dari keluarga yang penuh keberagaman agama. Ayahnya, Aryawan Rusdianto Sastrowardoyo, adalah seorang pemeluk agama Buddha yang juga dibesarkan dalam tradisi Islam Jawa. Sementara ibunya, Dewi Parwati Setiorini, adalah seorang Katolik. Dian tumbuh dalam lingkungan keluarga yang toleran. Meski orang tuanya berbeda agama, mereka membesarkan Dian dengan penuh cinta dan menghormati keyakinan masing-masing. Sejak kecil, Dian sudah menunjukkan minat besar pada belajar, seni, dan budaya. Pendidikan Dian juga luar biasa. Ia bersekolah di beberapa sekolah Katolik ternama di Jakarta, seperti TK Don Bosco dan SMA Tarakanita I. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, jurusan Filsafat. Dian bahkan berhasil meraih gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Dian pertama kali dikenal luas saat ia memenangkan ajang Gadis Sampul pada tahun 1996. Karirnya di dunia hiburan melejit setelah ia membintangi film ikonik Ada Apa Dengan Cinta. Pada tahun 2002, film ini tidak hanya membuatnya dikenal di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara. Namun, di tengah gemerlap dunia hiburan, Dian tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Karirnya yang sukses dan penghargaan yang ia raih tidak cukup untuk mengisi kekosongan spiritual yang ia rasakan. Sebab banyaknya pemikiran keagamaan yang masuk ke dalam dirinya, membuat keyakinan Dian Sastrowardoyo mulai goyah. Ia mulai mempertanyakan mengenai keyakinan saat itu. Apalagi saat dirinya mulai membaca buku filsafat. Hal tersebut membuat Dian Sastrowardoyo mencoba mencari tahu keyakinan seperti yang ayahnya lakukan saat muda. Ia mencoba untuk mencari tahu pengetahuan tentang agama Buddha seperti sang ayah. Itu SMA. Gue kayak mulai baca buku-buku filsafat, terus gue langsung mikir jangan-jangan nih gue sebenarnya kayak bokap gue nih. Gue sebenarnya mungkin jangan-jangan panggilan gue tuh di Buddha gitu. Terus kata nyokap gue, ya udah kamu coba cari aja yang benar tuh sebenarnya kamu apa bisa aja gitu loh. Dian Sastrowardoyo mencoba mempelajari agama Buddha, bahkan Hindu di tengah kebimbangannya kala itu. Namun, pemain Ada Apa Dengan Cinta ini belum juga mendapatkan jawaban atas pertanyaannya itu. Oke, aku coba pelajarin semuanya ya. Aku pelajarin Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan filsafat gue kok nggak kejawab ya? Oh, nggak kejawab di situ? Di biksu gitu loh. Hingga akhirnya Dian Sastrowardoyo diajak oleh tantenya untuk pergi ke sebuah kajian. Hal ini menjadi kesempatannya untuk mempelajari agama Islam. Saat kajian tersebut, Dian Sastrowardoyo mempertanyakan berbagai keresahannya akan keyakinan tersebut. Rupanya, ucapan dari ustaz yang mengisi kajian itu justru menjawab berbagai pertanyaan Dian Sastrowardoyo. Bahkan,
Kutipan Al-Quran serta berbagai penjelasan dari Ustaz kala itu masuk logika bagi Dian Sastrowardoyo. Akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk, kita ada pengajian ini, ada Pak Ustadznya gitu. Oh ya udah oke gitu loh. Nggak taunya menarik banget. Di situ gue juga tanpa ada ekspektasi apa-apa gitu ya. Iya Pak Ustadz, sebenarnya buat apa sih kita hidup begini-gini, ini buat ini. Tiba-tiba dibuka lah, ada kayak ayat Quran apa, terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa, tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis, yang gue juga nggak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Dian Sastro menjadi jatuh cinta dengan ajaran Islam. Dian meminta sosok ustaz tersebut untuk mengajarinya ajaran Islam lebih mendalam. Tetapi, sang ustaz meminta Dian untuk rutin salat 5 waktu, agar ajarannya bisa semakin diresapi oleh sang aktris. Dian juga diminta untuk mempelajari dan menghafal surat Al-Fatihah. Yaudah deh Pak, saya belajar terus sama Bapak gitu. Kata Bapak, ya tergantung kamu mau sholat nggak 5 waktu. Karena sekarang saya udah tahu buat apa gitu ya, saya mau deh belajar lah gue besokannya ngafalin Al-Fatihah. Lantaran belum pernah belajar dan baca bahasa Arab, Dian Sastro sempat kesusahan. Ia awalnya harus membaca tulisan Latin agar bisa menyesuaikan diri dengan tulisan Arab. Dian Sastro juga harus membaca arti dari surat tersebut supaya lebih menyerap maknanya. Jadi gue tuh harus hafal artinya. Jadi setiap kali gue melafalkan Arabnya gitu, gue bisa menjiwai artinya. Karena kalau nggak gue akan sulit sekali ya menjiwai ibadah gue. Pada tahun 2002 silam, saat usianya 21 tahun, Dian akhirnya memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keputusan ini ia ambil setelah mempertimbangkan dengan matang dan merasakan keyakinan yang kuat dalam hatinya. Ia percaya bahwa keputusannya memeluk Islam adalah langkah terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman, dari kisah Dian, kita belajar bahwa perjalanan spiritual adalah hal yang sangat personal. Setiap orang punya jalannya masing-masing untuk menemukan kedamaian dalam hidup. Tapi satu hal yang pasti, Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk selalu mencari kebenaran. Bagi kita yang sudah lahir sebagai Muslim, jangan sampai kita hanya berislam secara identitas. Kita harus terus belajar, memperdalam ilmu agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti menjaga syalat, membaca Al-Quran, dan terus memperbaiki akhlak kita. Ingat, Islam itu bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama. Masya Allah, perjalanan hidup Dian Sastrowardoyo benar-benar inspiratif ya teman-teman. Dari seorang remaja yang tumbuh di tengah keberagaman, hingga menjadi seorang muslimah yang taat, kisah Dian mengajarkan kita pentingnya mencari kebenaran dan kedamaian dalam hidup. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu menjaga iman kita, apapun tantangan yang kita hadapi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Aku doain semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.